kelompok-kelompok anak muda yang belum punya rumah itu harus mau menyuarakan. Dan dia ingin rumah di lokasi mana. Dan sekarang ini banyak sekali karena rumah, apartemen, dan lain sebagainya jadi alat investasi. Kita bisa lihat apartemen-apartemen dikatakan udah sold out, tapi pada faktanya nggak dipakai. Kampung Melayu lah, Kampung Makassar, dan lain sebagainya. Nah, hari ini replikasinya orang kaya di daerah mana, orang sangat kaya di daerah mana, orang miskin kelihatan dari nama kelurahannya. Secara filosofis, rumah itu bukanlah komoditas. Oke, berarti campaign itu dulu, Bang? Ya, maka mekanismenya bukan mekanisme pasar. Maka negara harus turun tangan menyediakan rumah. Oke. Caranya harus ada badan percepatan pembangunan rumah untuk rakyat, tapi kawan-kawan Bengkel PDO dan Papanomics dimanapun Anda berada, ya. Jadi kita setelah sekian 2 kali bahas soal perumahan, Terus kemudian bahas soal problem sistemik tentang perumahan. Jadi pertanyaannya semakin mengerucut, ya kan? kenapa harga rumah Harga tanah ini. nggak bisa direm soal pemerintah? Nah, sekarang kita kedatangan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Bang Iwan Nurdin. Majelis Pakar ya Bang ya? makan itu apa-apa di Ual Sukat. Apa-apa dibacakan. Iya. Tapi sekarang Bang Iwan ini Pilih banyak sibuk di di beberapa hal yang kaitannya dengan kebijakan ya, Bang. Ya, Kalau dulu mungkin di lapangan terus ya, Bang ya. Berapa tahun, masih, Bang? masih. Oh, di lapangan masih, di Bang. lapangan masih. Kalau di urusan tanahan atau agraria pertanian itu sampai berapa tahun, Bang? Dulu, Bang? Ada 20 lebih ya? Ya, 20 Lebih. tahun. 20 sampai hari ini ya 25 tahun berarti. Dan tapi nggak usah terlalu banyak mengutarakan waktu. Nanti ketahuan umurnya. Jadi Bang Iwan ini concern banget guys dengan isu-isu pertanahan dan problem perumahan. Itu salah satunya harga tanah yang sampai sekarang ini sepertinya kalau dia mau inflasi kan naik turun, Bang ya. Ternyata tapi ini enggak naik terus gitu. gitu ya. Jadi sepertinya bukan inflasi ya, Bang ya. Ya kalau harganya terus naik ya kita sebut apa ya? Kalau inflasi kan naik tuh. Kan ada turunnya Bang. ada apa namanya kebalikannya atau inflasi Iya, iya. deflasi kayak gitu. Nah ini kan enggak ada terus. Jadi akhirnya orang pada Kalau pengen nyari istilah rumah untuk kriptonya itu flying to the moon. Oh, oke, flying to the moon. Oke. Bang Iwan, kita ini penasaran, Bang, dan banyak juga pertanyaan dari netizen nih. Jadi kalau kita ngomong soal harga rumah, itu pasti relevan dengan harga tanah. Ya. Karena kadang-kadang, Bukan kadang lagi ya, ketika harga rumah itu naik, itu faktor utamanya salah satunya karena harga tanah juga ikutan naik. Ya. Nah ini kenapa nggak bisa direm, Bang, sampai sekarang? Pertama karena mekanisme di dalam menciptakan tanah dan juga rumah di Indonesia itu menggunakan satu mekanisme yang di luar konstitusi ya, namanya mekanisme pasar. Yeah. Kalau istilah ekonominya kapitalisme. Oke. Ngeri kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi padahal yang disebut dengan tanah itu kan bukan komoditas. Tanah itu di dalam konstitusi kita itu disebut sebagai dikuasai negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu disebut tanah. Iya. Sekarang yang disebut papan alias rumah. Iya. Rumah itu sama, rumah itu seharusnya bukanlah komoditas yang diperjualbelikan secara bebas, artinya dia itu adalah barang yang diambil keuntungannya tanpa diatur oleh mekanisme negara. Nah, karena itu yang disebut dengan rumah seharusnya dibangun oleh badan publik yang namanya badan yang diciptakan oleh pemerintah. Kemudian sasarannya juga jelas, siapa? Orang-orang yang belum mempunyai rumah. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya ditetapkan di daerah-daerah yang menciptakan satu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan lokasi-lokasi itu harus ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang ini kita bisa lihat tata ruang bisa diatur oleh modal. Oke. Kemudian rumah diatur oleh mekanisme pasar. Sementara orang yang bisa mendapatkan rumah tentu harus mendapatkan satu pendapatan dari pekerjaan yang layak. Nah, kalau ditanya kenapa harga rumah nggak masuk akal, gila-gilaan, nggak sesuai dengan pendapatan, sebenarnya nggak cuma rumah. Oke. Cuman karena dia itu adalah kebutuhan dasar dari masyarakat, rakyat kita, ya seharusnya dia disediakan oleh negara kita ini. Iya. Nah, masalahnya komponen yang disebut dengan rumah itu. Oke, betul. Komponennya. Ada banyak tuh, Bang ya komponen. Iya, komponennya. Misalnya soal tanahnya.
tanah untuk rumah-rumah itu tidak dilakukan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kemudian pemerintah daerah tidak mengalokasikan tanah di mana dia disediakan untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat. Nggak ada. Oke. Nggak ada badan Sorry, yang- itu nggak ada kebijakan atau memang di konstitusi diatur tapi nggak dijalankan? nggak Atau ada. gimana? Memang nggak ada badan pemerintah yang khusus mencari tanah untuk perumahan rakyat, itu nggak ada. Kalau bank tanah beda ya bang ya? Beda. Oke. Yang kedua, tidak ada badan yang mempercepat pembangunan rumah-rumah untuk rakyat, nggak ada. Kalau Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat itu Yaitu kementerian, bukan badan. bukan badan. Oke, Ya. ya benar kalau itu. Tapi Dia urusannya hanya- sama nggak sih bang? Dia hanya membuat regulasi, Oke. dia hanya mendorong dan lain Hmm. sebagainya. Sementara di negara-negara itu badan yang langsung menentukan tanahnya, kemudian membangun dan memastikan siapa yang dapat. Nggak Berarti ada. kayak di Singapura Housing Development gitu Ah, ya, BOT gitu. ya, Tidak ada HDB. kan di sini. Iya. Yang kedua, aturan pembiayaannya. Misalnya, kalau orang belum mendapatkan rumah, lalu dia rumah pertama, maka dia akan mendapatkan subsidi pembiayaan, subsidi harga, dan negara memproteksi itu. Kalau rumah kedua, ketiga, tentu akan ada yang namanya pajak progresifnya semacam apa. Oke. Gitu. Iya. Sekarang modal membangun rumahnya, Dari mana modal membangun rumahnya? Negara menyediakan kas khusus bagaimana membuat rumah bagi rakyat. Kemudian juga aturan perpajakannya. Bagaimana soal membangunnya, tidak kena PPN misalnya, kalau rumah untuk rakyat. Kemudian tidak kena pajak jual beli ketika dia dijual maupun dibeli oleh rakyat. Kemudian juga aturan-aturan perpajakan yang ramah bagi pembangun rumah untuk rakyat ini. Karena dia di luar market mechanism. Oke. Gitu. Oke. Itu komponen-komponen yang itu sebenarnya idealnya diurus sama badan ya bang ya? Karena seharusnya di Karena selain tadi itu ada perencanaan, terus kemudian sampai di titik di mana nanti ketika masyarakat udah punya rumah bisa dijual lagi ke badan itu gitu ya bang. Itu dikelola sama badan itu ya kurang ya lebih bisa gitu. begitu. Misalnya kalau ada orang di dalam rumah pertamanya, kemudian dia membutuhkan satu lokasi rumah yang dekat dengan tempat kerjanya, itu kan jelas tuh mana lokasi-lokasinya. Kemudian dia akan mendapatkan akses kepada rumah itu. Kemudian ketika dia akan berpindah, maka orang itu tidak mendapatkan profit yang banyak, tetapi para yang butuh yang baru lagi yang akan menggunakannya dan seterusnya. Nah, itu menandakan bahwa ada satu single data terhadap orang-orang yang butuh rumah, mobilitas kependudukan, dan jenis rumahnya. Nah, aturan per kapita ruang misalnya, aturan per kapita ruang. Jadi rumah itu juga menentukan bagaimana manusia hidup layak. Aturan per kapita ruang kita misalnya 9 meter persegi per kapita. Jadi kalau kira-kira satu rumah tangga itu 4 kan berarti minimal dia 36 meter persegi. Untuk hidup yang normal sesuai aturan kita. Nah, di negara kita kan rumah 27 meter persegi atau 36 itu bisa ada 5 orang. Iya. Nggak tumbuh rumahnya bang ya. Maksudnya kalau misalnya dipaksa untuk tumbuh jadi berantakan tuh bang ya rumahnya. Kalau misalnya bisa dibikin 2 tingkat kayak gitu masih mending kan bang. Itu kan nggak bisa. Nah, kemudian rumah yang bisa diakses oleh warga sebenarnya bisa menguntungkan dari sisi pendapatan warga bisa terselamatkan. Misalnya ketika harga sewa rumah atau kepemilikan rumah itu murah, maka para pengusaha itu tidak perlu menaikkan upah buruh secara maksimal karena si karyawannya telah mendapatkan jaminan rumah. Jadi sebenarnya itu adalah satu iklim yang saling menguntungkan. Makanya di dalam kawasan-kawasan yang di dekat industri biasanya jejaring transportasinya, kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan kawasan-kawasan hunian yang tadi layak ya, bukan 9 meter persegi untuk berapa orang gitu karena rata-rata kita butuh satu keluarga kecil tuh minimal tuh 36 meter persegi. Minimal keluarga kecil tuh berarti pasangan suami istri dan 1 anak kecil mungkin ya. Kalau ini ya, kalau rumah tumbuh gitu.
Nah, kalau rumah tapak berarti harus ada tambahan 30% dari luas tanah. Kemudian fasum yang tersedia dan seterusnya. Nah, aturan-aturan semacam itu sebenarnya ada di atas kertas kita, tetapi yang menegakkannya terlalu banyak. Ada Pemda, tidak ada badan tadi itu, kemudian lingkungan hidup bisa, perpajakan bisa atur dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau semua mengatur berarti tidak ada yang mengatur, itu udah rumusnya. Kalau banyak yang mengatur berarti tidak ada yang mengatur. Oke. Ini problem birokrasi jadinya, Bang. Ya? Oke. Dan ini kita sudah mengalami ini, Bang, atau berarti problem sistematik ini kita sudah mengalami berapa puluh tahun? Ya, sejak Republik ini berdiri memang tidak ada rencana yang cukup canggih untuk mengatakan bahwa penyediaan rumah kita semacam apa. Nah, kalau di perkotaan misalnya ya, tentu harus dibedakan ya, kawasan industri, kalau jenis-jenis daerah tumbuh. Perkotaan kita bisa bedakan dengan desa. Kenapa kalau perkotaan? Karena konsep di perkotaan itu biasanya kita akan menemukan apa yang disebutkan revitalisasi wilayah-wilayah yang tadinya jalan-jalannya kecil, berarti ambulan nggak bisa masuk, berarti apalagi pemadam nggak bisa masuk, gitu. Gang-gang kecil, berarti kan harus direvitalisasi. Harus direvitalisasi. Nah, konsep tentang tanahnya dikonsolidasikan, rumahnya dibuat vertikal, kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari tanah dan dekat dengan tempat kerja dan segala macam, itu adalah konsep penyusunan ruang dan akses terhadap rumah. Orang menyebutnya itu hak atas kota, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari urban land reform. Jadi reforma agraria perkotaan. Jadi kalau kita nggak selesaikan itu baru satu tahap yang namanya revitalisasi kan. Bayangkan kalau tahap yang namanya kita merencanakan kota, yang meredistribusikan hak-haknya kepada warga kota. Berarti perencanaan yang utuh. Ya harus holistik. Jadi tadi soal tanahnya itu hanya satu area saja. Dari ceritanya Bang Iwan ini sepertinya udah mulai pusing sih kita ya. Jadi ternyata kenapa harga rumah, harga tanah itu bisa sampai sekarang itu nggak bisa direm. Ternyata problem sistemik yang kalau dijelasin sama Bang cukup sederhana. Cuman mungkin buat kawan-kawan bengkel sama kawan-kawan paponomik ini nggak terlalu sederhana gitu. Atau bisa dianggap ini terlalu rumit gitu Bang. Ada nggak sih Bang jangka pendek? Iya tuh. Ibaratnya kalau misalnya kita berharap dengan pemerintah ya, berharap kepada pemerintah, jangka pendek yang bisa dilakukan sama pemerintah itu apa? Seharusnya pertama kelembagaannya ya. Karena Kementerian Perumahan itu nggak cukup, harus ada yang namanya satu badan percepatan pembangunan rumah. Tapi kalau cuman bangun juga nggak tepat. Karena untuk siapa dibangun? Di mana tempat dibangunnya? Bagian dari konteks apa dia dibangun? Bagian dari pertumbuhan kota, atau hanya mau bilang bahwa rakyat butuh rumah 3 juta gitu. Program Pak Prabowo ya misalnya 3 juta. Ya, 3 juta lalu, rumah. Karena 3 juta rumah butuh satu rumah 10 tenaga kerja, kita bisa menciptakan 30 lapangan kerja. Tinggal dikali ya. Nah, nggak begitu. Karena harus bagian dari sistem apa? Berapa persen di kota? Di mana diletakkannya? Kalau rumah untuk warga DKI tapi diletakkannya di Bekasi misalnya, lebih jauh dari itu misalnya Cikampek, ya itu nggak menurunkan angka kemiskinan. 10-20 tahun dia dapat rumah di sana itu udah sakitnya luar biasa itu. Betul. Lalu lintas dia lalui tiap hari dan banyak sekali ininya. Mental health Bang kalau bahasa anak muda Bang. Benar. Jadi dia adalah satu konstruksi sosial bagaimana rumah dibutuhkan dan kota dibangun. Kalau di kota ya. Lalu kalau kita mau satu kelembagaannya. Yang kedua soal dari sisi regulasinya. Nah, ini yang paling banyak ini regulasinya. Jadi dia bukan lagi mengorkestrasi, karena ini pemerintah suka sekali nih istilah orkestrasi. Harmoni nggak harmoni, pokoknya diorkestrasi. Suka sekali ini. Enggak, ini adalah satu tempat yang tidak akan harmoni kalau cuma diorkestrasi. Memang aturannya tumpang tindih, kelembagaannya tidak terkoneksi dan lain sebagainya. Ini bukan diorkestrasi lagi, tapi disatu padukan memang untuk satu tujuan, bagaimana rumah itu bukan komoditas, kemudian rakyat terpenuhi haknya. Jadi secara filosofis diperbaharui, baru kemudian siapa yang bangun dan untuk siapa, dan bagian dari keseluruhan pembangunan.
kelar di situ. Dari sisi regulasi, baru kita ngomong dari sisi fiskalnya, pembiayaannya, dan kemudian dari sisi subjek penerima rumah itu. Oke. Bahkan sebenarnya problem itu nggak selesai di subjek penerima rumah, transisi antar subjek gitu. Misalnya kalau yang terjadi di banyak negara Eropa, pada saat dia lajang dan dekat tempat kerja, maka dia akan ke tempat melapor bahwa dia butuh area rumah di dekat mana, baru dicarikan di situ. Ketika dia berkeluarga, maka meter square yang dia butuhkan jauh lebih luas, maka diarahkan ke tempat yang lain. Ketika dia punya anak dan anaknya itu belum mandiri, maka dia akan mengarah kepada satu lokasi yang lainnya. Ketika dia pensiun, akan ada tempat lagi. Gitu. Karena dia harus dekat dengan akses kesehatan, lokasi yang dia taruh itu memang gedung-gedung yang ramah buat mereka dan lain sebagainya. Itu semua adalah satu sistem database yang diatur oleh badan itu. Kalau nggak kita cuma mau bilang si A belum punya rumah, lalu dikasih rumah, selesai masalahnya. Nggak begitu. Hidup itu awal lahir sampai orang itu mati. Betul. Gitu. Dia akan punya jenis rumah yang berbeda-beda. Kalau sistem ini berjalan ya. Oke. Menarik nih. Jadi kalau di luar negeri itu di mana, Bang? Norway ya? Negara-negara Skandinavia. Iya. Jadi mereka benar-benar dipikirin tuh ketika memang rumah, misalnya tapak tadi tuh hanya cukup untuk 2 orang, 3 orang gitu ya, Bang. Itu rumahnya ukurannya disesuaikan gitu ya. Begitu pula nanti ketika anaknya udah tumbuh segala macam itu harus disesuaikan lagi. Dan itu akan menghentikan satu perilaku buruk bahwa rumah itu alat investasi. Oke. Maka publik akan tersadarkan rumah itu bukan alat investasi. Rumah itu adalah fungsi dia hidup sebagai manusia yang layak. Jadi kalau dia usia produktif di mana, berkeluarga di mana, lalu dia usia pensiun di mana. Jadi nggak ada keinginan bahwa saya harus cari uang banyak-banyak, korup banyak-banyak, lalu semua anak saya carikan rumah dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada, karena itu adalah bagian dari satu sistem sosial. Ya rumah begitu gunanya. Oke. Sejauh ini kita masih pakai itu tadi, Bang. Kalau Bang Iwan sebutnya kan mekanisme pasar ya. Jadi kan beberapa waktu lalu mungkin sering lah, Bang, setahun sekali itu ada istilahnya ranking kota pensiun gitu ya. Iya kan. Jadi orang-orang akhirnya berusaha sendiri kan, ketika dia udah masa pensiun nyarilah kota yang berarti layak untuk tinggal di masa tua kayak gitu. Padahal kalau misalnya negara tadi mewadai itu nggak pusing ya, Bang ya sebenarnya ya. Nggak bisa pusing, ya. Karena satu sistem kota memang semuanya padu padannya ada begitu. Nah kalau memang dia lebih suka udara di sana, itu pilihan gitu. Bukan karena yang lain-lain. Oke. Problemnya banyak banget nih, Bang. Kalau dimulai dari langkah pertama, kira-kira apa yang bisa dilakukan, Bang? Yang pertama tadi, secara filosofis rumah itu bukanlah komoditas. Oke, berarti campaign itu dulu, Bang. Ya, maka mekanismenya bukan mekanisme pasar. Maka negara harus turun tangan menyediakan rumah. Oke. Caranya harus ada badan percepatan pembangunan rumah untuk rakyat, tapi karena kebutuhan dasarnya bukan percepatan membangun saja, tetapi dia itu adalah badan yang membangun rumah untuk rakyat. Oke. Lalu dijelaskan rakyat itu layer-layernya tadi. Kalau lajang, usia produktif, berkeluarga, usia pensiun dan lain sebagainya, itu semua punya hak untuk dapat tempat tinggal yang layak dan bisa diakses. Yang kedua, kalau rumah itu dipakai bagian dari perencanaan pembangunan kota, kawasan industri juga diselesaikan. Jadi semuanya itu tertata. Nomor 1 setelah filosofi, 2 kelembagaan, baru 3 kita harus menata regulasi kita. Kalau regulasi kita nggak diatur, maka akan ada yang disebut kota-kota yang dibuat oleh satu kapital properti, lalu kota-kota itu adalah bagian dari negara properti itu sendiri. Kemudian kita bisa saksikan ada satu kompleks elit begitu luar biasa, lalu ada tempat lain yang ketinggalan. Jadi ini replikasi di zaman Eropa. Itu Batavia itu dibelah gini. Ada kawasan orang Eropa, kawasan orang India dan pecinan, baru rakyat jelata namanya kampung. Kampoeng kalau tulisan itu ya, Bang. Kampung Melayu lah, kampung Makassar dan lain sebagainya. Nah hari ini replikasinya orang kaya di daerah mana, orang sangat kaya di daerah mana,
orang miskin kelihatan dari nama kelurahannya. Begitu kan? Iya 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 iya. Aja. Iya iya. Hanya isinya. Iya iya iya. Tapi kalau nggak cuy. Jadi kalau apa namanya sejarah perumahan itu detail tuh Bang ya, begitu-begitu ya. Tapi waktu itu dipikirin Bang, artinya meskipun kelas sosial tadi itu akhirnya menentukan si warga atau orang yang hidup dalam kota itu tinggalnya di mana, tapi sebenarnya Dipikirin untuk gitu, tapi untuk orang-orang yang sangat super elit. Nah, Iya. hari ini tuh kenapa saya sebut replikasi? Kalau dulu dibagi atas nama ras, sekarang itu atas nama kapital dia punya. Iya, iya. Nah, jadi kalau kota dibangun semacam itu, sebenarnya kota itu tidak untuk rakyatnya. Dia kota yang sangat kejam Oke. untuk rakyatnya gitu. Oke. Jadi akhirnya pemisahan kelas tadi itu semakin Iya. ya kita ngomongin kelas nih Bang ya. Kalau kamu di kelurahan Menteng ketahuan. Iya. Pulau Mas ketahuan. Kalau kamu di kelurahan mana? Wah, Ini kita belum ngomong soal ini Bang, perbaikan kalau misalnya kita ngomong perkotaan ya Bang ya, ada beberapa titik spot-spot itu di mana kawasan pemukiman itu kumuh banget gitu kan. Iya. Nah, itu kita belum ngomong ke situ ya. Iya. Karena itu nanti kalau misalnya sistemnya tadi itu langkah pertama yang udah dilakuin, mungkin di situ akan nyusul gitu ya Bang ya. Termasuk mekanisme pembiayaan, terus kemudian konsep pembangunan 3 juta rumah atau pembangunan kota-kota baru yang mau digagas sama Bapak Presiden ini. Ya, karena Itu akan mengikuti ya. kalau kita ditata regulasinya, maka kita akan mendapatkan ruang di mana untuk tanah-tanah bagi perumahan rakyat itu. Oke. Jadi kita akan bisa atur ulang gitu loh, atau bisa tambahin, tidak semua kawasan elit ya hanya untuk orang elit. Oke. Padahal ada banyak tenaga kerjanya juga dari yang melakukan komuter dan lain sebagainya. Jadi kalau regulasinya diperbaiki, pasti akan melahirkan satu rencana tata ruang yang lebih adil, Iya. yang didrive oleh kebutuhan rakyatnya, bukan didrive oleh kepentingan kapital. Karena hari Oke. ini seluruh tata ruang kota kita itu didrive sama kapital. Pasti. Kamu lihat kemana jalan tol dibangun, Iya. kamu lihat kemana transportasi umum dibangun, kamu yang menaikkan harga-harga properti. Oke. Tetapi lihat di sebelah perumahan-perumahan mewah itu bahkan tidak dibangun jalan-jalannya. Kenapa? Supaya kalau nanti dibeli oleh para pengembang tetap murah. Selalu begitu. Ini adalah ketidakadilan yang nyata. Semua orang tahu tapi dipertahankan. Oke. Jadi kejebak sih Bang, kalau Iya. ada gentrifikasi lah ya kan. Iya. Jadi jangan heran kalau ada satu kota mandiri tapi di sebelahnya kampung, jalan-jalannya dibuat tetap sempit-sempit. Iya. Dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya kalau mereka mengembangkan ke sebelahnya, beli tanahnya tetap murah. Iya. Selalu gitu. Itu Jakarta awal-awal pembangunan tuh di model begitu ya Bang ya? Sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Sampai hari ini, Bang. Sampai ke Tangerang sana. Sampai kemana? Kau bisa cek lah. Iya. Sampai ke Tangerang betul. Yang bumi damai, bumi tidak damai. Nah, kalau situasi ini nggak direm Bang. Alam sutra, Iya. alam kain mori. Alam goib. Alam kain mori di sebelahnya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa kemarin kita cerita begini kan. Iya. Memang realita yang begitu Iya, kan Bang. memang. Ya kita nggak, ya kalau saya mungkin agak mustahil Bang punya rumah di sana kan. Iya. Kecuali nanti dapat durian runtuh gitu Bang ya. Nah akhirnya jadi hoki-hokian Bang sekarang Bang. Iya. Kalau punya rezeki nomplok mungkin bisa tuh beli rumah-rumah di sana gitu kan. Hoki itu hanya 0,1%. Oke. 99,9% itu biasa. Kerja keras tetap. Tapi kerja keras pun tidak akan bisa sampai ke sana sih Bang seperti iya kan. Kecuali jadi apa nih, tiba-tiba punya tanah yang luas kayak gitu bangun sendiri Ya. maksudnya Bang. Dan sekarang ini banyak sekali karena rumah, apartemen dan lain sebagainya jadi alat investasi, kita bisa lihat apartemen-apartemen dikatakan udah sold out, tapi pada faktanya nggak dipakai. Iya, ketemu Bang, kita udah nemu itu. Iya. Risetnya kemarin ya. Kenapa? Karena memang mereka hanya dijadikan alat investasi. Iya. Pemerintah juga nggak atur tuh bagaimana pengembang jadi pengelola gedung apartemen, Oke. jadi pengelola rumah susun. Dan akhirnya banyak yang tinggal di apartemen itu hidupnya itu seperti sapi perahan para pengembang yang berubah menjadi pengelola. Iya. Kan banyak. Karena tiap bulan dimintai setoran di PL, iya kan Bang ya?
Itu gimana cerita Bang? Sama ini Bang, kalau di apartemen tuh RT RW-nya nggak jelas gitu nggak sih Bang? Iya, jadi maksud saya betapa pemerintah belum mengatur secara keseluruhan. Iya, iya. Kok bisa pengembang jadi pengelola? Pengelola itu kan sampai gedung itu diruntuhkan lagi. Iya. Gitu. Nah ini gimana Bang? Kalau misalnya kalau di apartemen nih Bang, cerita anak-anak yang tinggal di sana ya, bukan kita nih Bang ya. Yang ngurus perizinan segala macam itu ya memang harus lewat pengelola kan. RT RW-nya kayak Padahal kalau perumahan tapak setelah selesai diserahkan kepada Pemda, iya, iya, ya kan? iya. Nah sekarang setelah selesai diserahkan kepada Pemda, misalnya kayak perumahan di sini, fasum-fasosnya jadi tanggung jawab Pemda, jalan-jalan jadi tanggung jawab Pemda dan lain sebagainya, itu konsekuensinya ya kan, dari orang-orang yang membayar pajak. Nah sekarang satuan rumah susun atau apartemen, mereka membayarnya melalui satu badan yang disebut pengelola, yang tidak pernah menyerahkannya kepada Pemda. Pemda lepas tanggung jawab kepada ini. Nah, berarti terjadi disinsentif terhadap area-area yang orang selalu ngomong kota harus tumbuh vertikal, harus vertikal gimana? Kalau kalian bikin aturan semacam ini gitu loh, kecuali harus dirubah secara baik. Karena kalau tidak aturannya baik, maka orang-orang itu akan mudah dikonsolidasikan di tempat-tempat yang kita bilang sempit dan lainnya menjadi sharing house. Rumahnya ditumbuhkan ke atas dengan konstruksi yang baik, tetapi pemilik lamanya mendapatkan yang lebih luas, pemilik keduanya mendapatkan lebih luas, lalu ada orang yang akan datang dengan kenapa? Karena memang dijalankan secara baik. Kalau enggak sekarang, adapun badan itu kalau dibuat oleh pemerintah, dia hanya yaitu seremoni membangun berapa rumah di ujung kampung yang jalannya susah sekali itu, dan setelah dibeli ya disewakan kepada penduduk sekitar karena yang beli tetap ngekos di tempat-tempat dekat kerjanya. Sama aja akan berulang lagi semacam. Oke. Artinya memang kalau kita ngomong program pemerintah nih Bang ya, ada banyak variasinya ya, memang ya sejauh ini ya. Tapi ternyata sampai sekarang ini persoalan tentang harga rumah, harga tanah, ternyata kalau kita cek nih ya belum ada dampak signifikan dari program-program itu. Belum. Karena kalau kita lihat kan pemerintah itu kan bikin program itu kan supaya untuk menekan tadi itu kan. Ternyata sampai sekarang cantiknya masih naik terus gitu. Iya. Bisa dibilang gagal nggak nih Bang? Ya, artinya pemerintah untuk menangani persoalan ini gagal nggak? Atau masih berupaya? Menterinya gagal. Menterinya gagal. Menterinya gagal ya? Kalau pemerintahnya Tio yang bisa menilai. Oke. Ada lagi nggak Bang? Penutup nih kira-kira nih Bang. Jadi untuk problem perumahan kita nih hari ini, mulai dari komponen tadi yang Abang sebutkan, sampai kita menuju titik di mana kita bisa mendapatkan rumah layak dengan harga yang murah, itu gimana? Kalau rumah layak dengan harga murah, itu yang terjangkau lah, yang terjangkau. Murah nggak apa-apa, terjangkau, berkualitas, itu sesungguhnya hak seluruh warga negara kita, terutama rumah pertama. Dan rumah wajib pertama itu memang begitu, disediakan oleh satu badan negara. Karena itu hak menjadi warga negara Indonesia. Dan dia bukan komoditas. Maka cara mendapatkannya, aksesnya, lokasinya, dan seterusnya itu adalah ditetapkan oleh pemerintah. Jika itu belum tercapai, maka jangan klaim berhasil. Karena rumah pertama itu adalah wajib bagi seluruh warga negara. Kita nggak ngomong rumah kedua ya, karena rumah kedua, ketiga itu alat investasi, kemudian alat akumulasi. Karena itulah harus dihentikan rumah-rumah yang jadi alat investasi dan alat spekulasi aja. Itu harus terhenti. Kalau nggak mau dihentikan, kasih pajak tinggi-tinggi. Kasih pajak tinggi-tinggi gitu. Nah, yang kedua soal ruang. Ruang kita itu harus dikelola secara baik. Ruang kita itu hanya dikelola gini. Yang penting satu lokasi ada 30% fasum fasos. Padahal 30% fasum fasos itu termasuk juga 30% minimum dari ruang itu diperuntukkan bagi orang rumah pertamanya itu. Dan wajib. Jadi saya kira penutupnya negara itu harus menghentikan komodifikasi rumah, komodifikasi tanah, dan balikkan bahwa badan yang wajib membangun
rumah dan menyediakan tanahnya itu adalah badan pemerintah, bukan mekanisme pasar. Oke. Berarti perlu digarisbawahi nih kawan-kawan bengkel sama Papanomics. Di rumah pertama itu berarti kita abaikan tuh soal transaksi tadi tuh Bang ya. Nggak boleh nih kayak gitu, kurang lebih begitu ya Bang pesannya Bang ya. Nanti setelah itu baru urusan kalian lah, mekanisme pasar mungkin berlaku. Ya kita nggak bisa kontrol gitu ya Bang ya. Tapi kalau rumah pertama itu hak yang harus dipenuhi ya Bang ya. Iya. Oke. Kawan-kawan bengkel, ya sekian cerita dari Bang Iwan tadi soal problem sistematis atau problem sistemik yang sampai sekarang ternyata belum menunjukkan hawa mau ke arah yang lebih baik. Belum ada bengkelnya. Belum ada bengkelnya. Ini kira-kira kalau misalnya kita ngomongin perumahan terus nih ya, abis ini kita ganti nih layoutnya ya kan. Jadi skop, jadi ya apa namanya, ada banyak semen kayak gitu kurang lebih gitu ya. Tapi gitu Bang, kalau misalnya kita nggak terus suarakan mungkin isu-isu yang seperti ini yang jadi kegelisahan. Jadi gini Bang, generasi muda sekarang ini gelisah banget nih dengan situasi hari ini. Nah ini kan orang-orang atau anak-anak yang mungkin dia akan kesusahan untuk dapat rumah pertama tuh Bang. Ya, dia harus bersatu menyatakan bahwa rumah itu adalah hak dia. Oke. Maka kelompok-kelompok anak muda yang belum punya rumah itu harus mau menyuarakan. Dan dia ingin rumah di lokasi mana dan dekat dengan ruang kerjanya, ruang aktivitasnya, sehingga tata ruang itu mengarah ke sana dan kepada mereka, dan rumah dibangun juga untuk mereka. Kalau enggak, ya rumah akan tetap diserahkan kepada mekanisme pasar. Paling kita disogok dengan tidak ada DP, subsidi bunga KPR, dan lain-lain. Itu mah bukan solusi. Iya. Jebakan. Oke, makasih Bang Iwan ya. Kawan-kawan bengkel dan Papanomics, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan kupas lebih dalam soal perumahan ini. Jangan sampai nih hak-hak kita, terutama anak-anak generasi muda gitu ya, gelisah terus nih soal rumah ini kan. Apalagi mereka ini kan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rumah gitu ya. Apalagi rumah pertama ini wajib banget tuh negara memenuhi kebutuhan dasar anak-anak muda ini ya. Makasih sekali lagi Bang Iwan ya. Kawan bengkel, Papanomics, sampai ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi.